Dan mulai saat ini kelas B dan kelas C digabung jadi satu. Sudah resmi. Pukul palu dulu. Kita bergabung Bapak. Oke, kenapa teman-teman digabung? Satu karena dosen kita berkurang, Bang Riki. Beliau nanti akan fokus karena ternyata banyak teman-teman yang baru mau masuk di angkatan 11 ini dan tidak bisa kami terima lagi. Nah, kalau kelas B kemarin terapi berpikir sudah selesai. Kelas C baru sampai mana? Keinginan versus kebutuhan. Masih jauh ya? Iya. Ya alhamdulillah saya nganggur kalau gitu. Kelas B yang gantian Jelasin. Iya. Iya. Keren. Keren. Ada Nisa, ada Bunda Yang jelasin ya. ada Paksa. Tangan terus dulu nih. Ada Kita terlambat. Jelasin. Bang Fauzan. Siap ya? Ya. Saya menjelaskan materi. Kami siap mendengarkan. Oke. Kenapa langsung berapa dekat lihat saya semua yang sebelumnya? Bukan juga. Oke. Oke, kita kembali ke materi. Kita samakan persepsi dulu deh. Kita samakan persepsi dulu. Ya, satu frekuensi. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus belajar yang namanya terapi berpikir? Silakan. Yang saya jawab. Kenapa kita harus belajar terapi berpikir? Kan teman-teman harusnya muncul ya pertanyaan itu. Ngapain enggak saya diajari ilmu dari dulu? Ngapain enggak saya diajari ilmu di mungkin? Ngapain saya diajari ilmu SC? Ngapain saya diajari ilmu tentang emosional EFT, emosional berhubungan? Ngapain saya diajari ilmu terapi berpikir? Ada yang pernah bertanya seperti itu sama saya? Tidak berani? Tanyalah, ini kan kampus, ini fakultas tempat teman-teman itu menguji pola pikir, menguji keilmuan. Boleh, mahasiswa sekritis itu tuh boleh. Nggak ada yang melarang. Oke, ada yang bisa jawab? Kalau tidak salah, Pak. Berarti benar. Ada jawaban. Ya silakan. Agar kita bisa berpikir dengan baik dan benar. Agar kita bisa berpikir dengan Baik, baik dan benar. Oke, silakan yang lain. Ya, supaya berpikir positif, Pak. Supaya Berpikir positif. bisa berpikir positif. Yang lain? Agar kita bisa mengelola pikiran kita, jangan sampai pikiran kita yang mengelola. Oke. Kita bisa mengendalikan, jangan sampai kita dikendalikan oleh pikiran. Oke. Yang lain? Agar bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Agar Bisa melihat melihat dari sudut pandang yang berbeda. dari sudut pandang yang berbeda. Yang lain? Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah 15 orang. Bertindak dengan seharusnya Pak. Bertindak dengan seharusnya bukan semaunya. Yang lain? Agar terarah. Agar terarah. Yang lain? untuk mengenalkan atau ada terhasil tentang Oke. Betul. Yang lain? Penyembuhan proses pengolahan data. Penyembuhan proses pengolahan data. Betul. Yang lain? Mana yang betul satu semua dibilang betul? Ya kan saya suruh teman-teman kalau opini bisa dibantah nggak? Enggak. Suka-suka gua mau gua kok pola pikir. Betul ya? Iya. Opini, namanya opini. Saya lihat ini sempakan sekali malam ini. Siapa bilang? Versi saya. Kenapa Anda marah apa nih? Itu opini saya. Jadi opini itu tidak bisa dibantah. Karena itu perspektif. Nah, kalau yang benar sesuai akurat yang ada di Kansas, kenapa teman-teman harus belajar terapi berpikir seperti halnya yang disampaikan Bunda Rita tadi, yaitu agar bisa melihat dari sudut kita pandang. bisa menilai kehidupan dari sudut pandang yang lain dengan cara menterapi pola pikir kita. Kenapa kok diterapi? Yang awalnya dulu sehat, karena mungkin terjadi suatu fenomena kejadian sehingga membuat hal-hal yang menjadi endapan negatif akhirnya terkontaminasi.
maka perlu itu diterapkan. Bisa? Paham? Paham? Oke. Kenapa hal itu diperlukan? Ya karena sebetulnya materi terapi berpikir itu hanya bentuk bagian dari kamuflase, atau gampangnya itu ngajari pola pikir kita sendiri. Ya nggak sih? Nah, mana ada Kak, masalah ya masalah. Namanya orang pusing ya pusing, kok bisa pandai-pandai kali kan sama masalah di balik sama ya, tapi itulah yang membuat seseorang itu bisa melihat suatu hal atau kejadian itu dengan berbagai macam sudut pandang ketika dia punya referensi. Betul nggak? Oke, versi orang kalau ngomong tentang kebahagiaan, maka halayak umum di luar sana pasti mereka akan berusaha mengkaitkan dengan suatu pencapaian. Setuju atau setuju? Ya pasti. Oh tapi ternyata di Kansa diajari loh dari sudut pandang yang berbeda. Oh ternyata justru ketika seseorang itu dia ingin kebahagiaan, maka bebaskan dirinya dari pencapaian. Karena kalau dia masih terikat sama suatu pencapaian, sampai kapanpun dia tidak akan menjumpai yang namanya kebahagiaan. Karena hidup itu penggenapan dari lahir. Udah, kapan turun giginya, kapan bisa tengkurap, kapan dituntut terus sama orang, sama lingkungan itu untuk dia jadi paling sempurna. Udah 24 tahun kok belum nikah. Ini udah kapan punya rumah terus dituntut sampai kapan mati gitu kan? Enggak ya? Nah pokoknya kalau kita bahwa standar bahagia itu pencapaian, ya sampai kapanpun kita tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Seperti itu, turunkan standarnya. Kebahagiaan adalah ketika seseorang itu terbebas dari pencapaian, sedangkan kebahagiaan itu dibagi menjadi 3. Masih ingat? Kebahagiaan jasad, rohani, rohani dan jasmani, rohani dan hati. Kalau cakep, ganteng, kaya, miskin, rumah itu semua adalah jasmani, kebutuhan jasmani. Ya itu pencapaian. Tapi sebetulnya hati butuh itu enggak? Hati butuh itu enggak? Hati butuh itu enggak? Saya kasih contoh. Teman-teman, hatinya lagi senang ya? Hatinya lagi senang karena di depannya itu banyak makanan. Tiba-tiba ada telepon masuk dan kabar itu membuat jiwa teman-teman tergoda. Nafsu nggak nengok makanan? Nafsu nggak nengok makanan itu? Kenapa? Karena hatinya tidak kondusif, tidak bahagia, sehingga kebahagiaan jasad itu sudah otomatis terlupa. Oh tapi enggak Kak, saya kalau lagi galau justru makan banyak. Ada orang kayak gitu? Ada? Tapi poinnya teman-teman, kebahagiaan itu tidak ada jalan menuju kebahagiaan, karena bahagia itu adalah jalan menuju segala sesuatu. Bismillah, saya bahagia mau kerja hari ini. Nah, itu enak jalannya. Tapi kalau saya kerja 20 tahun, kok rumah saya masih gini-gini aja, karyawan tetap itu mulai membandingkan, akhirnya berkurang rasa syukur dia terhadap nikmat itu. Akhirnya bisa dipastikan dia tidak. Oke? Jadi sebetulnya terapi berpikir itu hanya proses kamuflase cara berpikir seseorang agar bisa melihat kehidupan itu dari sudut pandang yang berbeda. Bisa ya? Bisa ya? Nah, terus tadi saya ada yang teman-teman pengen melihat responnya Pak Momo ketika anaknya dan dirinya sendiri itu ternyata tidak
seiman dengan dia gitu kan. Teman-teman kan tunggu responnya beliau itu kan. Saya bisa tahu apa yang Anda mau ya. Iya. Anda itu bukan bertanya tapi mau menguji dia ekspresi. Iya. Saya tahu ya. Karena sudah 9 tahun menghadapi berbagai macam pola pikir teman-teman, bukan karena saya hebat tapi karena saya terbiasa mengamati, akhirnya ya udah menjadi kebiasaan. Kaical, saya mau menanggapi untuk kita ini kan tentu kan punya sudut pandang macam-macam ya. Ini tentunya tidak akan diterima penjelasan tentang kebahagiaan tadi Kaical yang membicarakan di luaran sana. Itu kan nggak mungkin diterima ya, karena itu kan saya sendiri kan sudut pandang tasawuf ya kayak. Jadi puncaknya itu yang saya pahami adalah kita bisa ikhlas, bisa ridho sama apa yang terjadi dalam di lingkungan kita dan mencoba untuk memahami, lebih banyak memahami dibandingkan kita dipahami. Jadi kebahagiaan ini kan jika kita terbebas dari pencapaian. Lalu kalau orang yang maksudnya pikirannya tidak luas, ini akan terbawa ke tempat kerjaan gitu ya. Memang dia lebih apa ya, lebih legowo aja lah. Apapun yang terjadi kayaknya udah memang sudah terjadi, mau apa lagi gitu. Jadi tidak ada greget atau gairah untuk mencapai sesuatu yang baru yang memang menurut yang seharusnya memang dia capai, tapi dia karena memang merasa berpuas diri atau memang sudah merasa nyaman sehingga dia lupa untuk mencapai yang lain. Oke. Kapan seseorang dia sampai ada di pola pikir seperti itu? Kapan? Kan Bang Fahmi mengutarakan opininya dia. Kapan seseorang bisa ada di titik punya pola pikir seperti itu? Bang Fahmi nanya, saya kasih jawaban dengan pertanyaan, jawab sendiri. Nanti ketemu jawabannya. Kalau Bang Fahmi bisa jawab, nah itulah jawaban saya. Kapan Bang Fahmi sampai pada titik punya pola pikir seperti itu? Bahwa ya udahlah, lebih baik saya menerima karena memang itu sudah ketentuan. Apakah semua orang punya pola pikir seperti itu? Enggak. Dia butuh proses. Nah, kapan Bang Fahmi bisa punya pola pikir seperti itu? Atau di titik apa? Titik apa? Iya. Dalam kondisi seperti apa atau ada momen apa atau ya kalau saya maksud saya kalau saya sih kurang setuju gitu kalau terbebas dari pencapaian, karena kita kan butuh pencapaian gitu. Oke. Itu maksud saya seperti itu kan. Karena kita butuh dream mapping. Sedangkan kalau di dalam jati diri kita sudah direncanakan untuk apa dream mapping. Itu boleh dijelaskan. Oke. Seperti itu kan. Okay. Kita diajarkan untuk memetakan dream mapping. Lalu sedangkan itu diajarkan jati diri kita sudah direncanakan. Lalu Pernah dibahas. kita juga diajarkan dream mapping, dan dream mapping kan pencapaian. Lalu hubungannya dengan ini apa? Apakah ini seperti berbeda bertolak belakang atau gimana? Silakan. Kayaknya saya senang kalau ada orang yang mau seperti ini ya. Biar hidup kan? Biar hidup kelas. Kemarin pernah dibahas sih Bang di kelas. Pernah dibahas di kelas waktu itu. Dunia, terus kemudian kubur, terus kemudian kebangkitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus kemudian akhirat. Surga dan neraka. Saat ini kita ada di mana? Di dunia. Dunia ya. Sedangkan perjalanan kita itu mulai dari ruh, rahim, terus kemudian dunia, kubur, kebangkitan, akhirat. Seperberapanya nih? Setengah. Hah? Seperberapanya? 1 dibandingkan 1, 2, 3, 6. 4, 5. 3/4 itu. 5 matematikanya ya. Nah, seperempatnya. Yang telah kita Anggap aja seperempatnya ya. 1/6 loh itu. Anggap aja seperempat.
2/6 itu berarti 1/6. 1/6 itu. Dunia 6 kan? Iya, 1/6. Anggap aja seperempat. Seperempat. Teman-teman, ketika di semester fundament pasti anggapannya bahwa dream mapping itu adalah bagian dari bentuk proses kita seorang manusia menyusun berbagai macam mimpi, atau seperti halnya gampangnya bercita-citalah setinggi langit. Kalau jatuh minimal masih di Oh, ternyata dream mapping itu hanya kebutuhan Dunia. Sedangkan yang mau kita tuju di dalam dream mapping, teman-teman, apa visinya? Bahagia dunia. Banyak mana dunia sama akhiratnya kalau perjalanan itu? Nanti dunia banyak, sedikit aja. Dan ingat, di dalam dream mapping itu ada keinginan, ada kebutuhan. Kalau keinginan sudah pasti ada ambisi di situ. Kalau tidak tercapai pasti sakit hati dan kecewa. Tapi kalau kebutuhan, memang segala sesuatu yang menjadi butuh. Kenapa saya bilang bahwa bahagia sejati adalah ketika seseorang itu dia terbebas dari pencapaian, karena itu hanya kebutuhan jasmania doang. Bukan berarti terus ngapain kita belajar dream mapping kan? Oke, dream mapping itu teman-teman sebetulnya diarahkan, bukan teman-teman itu tercapai cita-citanya terus kemudian yang dari kecil apa cita-citamu nak? Jadi dokter, sudah gede kau dulu pengen jadi dokter kan, sekarang jadi apa? Jadi tukang parkir gitu. Mungkin candaannya kalau sama teman seperti itu. Berarti nggak jago dong kau menjalani hidup. Apakah seperti itu jasmannya? Enggak kan? Oh, ternyata teman-teman, poin dari dream mapping itu bukan teman-teman bercita-cita setinggi langit terus kemudian kalau jatuh minimal masih bisa. Tidak. Tapi poinnya dream mapping itu adalah Anda hidup punya rencana dan Anda tidak hidup dalam rencana. Itu poinnya. Dream mapping itu. Dan itu hanya membahas keinginan jasmaninya doang. Sedangkan di dalam visi dream mapping itu bahagia dunia dan akhirat. Berarti juga harus kita pikirkan. Kalau seseorang masih dalam hidupnya itu mengejar pencapaian, berarti dia masih memikirkan hanya cita-cita dunia doang. Sedangkan cita-cita akhirat butuh nggak semua itu pencapaian itu? Enggak, sebetulnya enggak. Oke? Terus kemudian tadi saya tanyakan, soalnya kalau urusan kerjaan, ya udahlah, orang itu lebih bentuk penerimaan. Seandainya nggak tercapai, ya udah saya terima aja gitu. Kapan seseorang itu dia punya pola pikir seperti itu? Ketika dia sadar, dia menerima bahwa dia hidup di dunia ini menjalankan atas rencananya dan menjalankan rencananya. Itulah kenapa materi terapi berpikir ini ditaruh di semester 2. Karena kalau ditaruh di semester awal sudah pasti teman-teman nolak semua. Ajari dulu pola pikirnya begini, perlahan sana. Kalau udah paham baru dikasih. Poinnya seperti itu. Bisa? Ya betul yang disampaikan Fahmi. Sebetulnya materi kan saya ini semua materi satu. Materi Al-Quran. Cuma kalau di konsep pakai ke ilmu keagamaan, bubar nggak orang? Bubar. Makanya poinnya di situ. Jadi bisa ya, paham ya? Oke. Justru bahkan yang punya konsep kebahagiaan sejati seseorang itu ketika dia terbebas dari pencapaian itu bukan orang Islam yang punya gagasan, yang diambil ilmunya kan itu bukan orang Islam. Orang yang dia usia 52 tahun dan dia baru sadar, menyadari bahwa dirinya itu ternyata gaya. Jadi dia menerima hidupnya bahwa ternyata bahagia sejati itu ketika seseorang terbebas dari pencapaian. Tapi bukan dilihat dari profil pribadinya, tapi pola pikirnya itu. Karena kalau dikembalikan, seandainya Nabi itu dia bercita-cita kan, tapi gini,
generasi apa? Pemuda yang baik itu adalah pemuda yang kuat dan punya cita-cita tinggi. Ya, gitu. Nah, berarti Nabi mengajarkan, tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari Nabi memilih untuk hidup jalan sederhana. Nabi nggak ngajarin dong. Ya Nabi bisa aja hidup bergelimangan harta itu bisa aja. Tapi yang dikejar bukan itu loh. Poinnya itu. Poinnya bukan itu. Lebih ke bahagia akhirat yang dikejar oleh Nabi. Bukan bahagia dunia. Bisa apa nih? Ya sudah pasti kalau kita ngomong tentang kebahagiaan, tentang pencapaian di luar sana pasti ditolak. Ya karena memang mereka selama ini halayak umum, kan tadi bilang halayak umum di luar sana kalau ngomong berbicara tentang kebahagiaan mereka sepakat semua. Tapi banyak nggak orang yang terlalu mengejar ekspektasi akhirnya dia jatuh oleh ekspektasinya sendiri. Ayat kan ada innallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Ada kalanya manusia Allah itu memisahkan manusia dari keinginan hatinya. Pengennya orang itu lulus SMA kuliah, umur 22 tahun jadi sarjana, bisa kerja dapat gaji. Terus umur 24 tahun itu menikah, laki-laki idealnya. Umur 26 tahun punya anak, umur 30 tahun punya rumah, idealnya kan seperti itu. Oh no, tidak. Orang punya start point hidup masing-masing dan gak bisa digeneralisir sama kata. Kalau pencapaian, sampai kapan kamu mau mengcopy paste kehidupan seseorang motivator? Ya enggak. Di Kansa bukan mau jadi motivator, di Kansa mau jadi inspirator. Kenapa? Karena Anda melakukan sendiri, Anda mempraktekkan sendiri. Yang bisa memotivasi diri Anda adalah diri Anda sendiri. Poinnya di situ. Paham sampai sini ya? Oke. Jadi nanti akan kita bahas. Ternyata yang teman-teman pelajari di semester awal tentang dream mapping itu hanya awalan doang. Setelah itu nanti teman-teman akan digiring bahwa oh ternyata sejatinya cita-cita yang harus dicapai oleh orang Islam adalah bukan lagi keinginan jasa, karena sebetulnya enggak butuh. Silakan. Tapi lebih ke keinginan hati dan bisa kan? Oke. Sini mulai terima ya. Oke. Ada yang lain silakan. Ketika kita memiliki keinginan, maka itu kita buat sesuatu pencapaian. Ketika pencapaian itu nggak berhasil, tapi kita menerima gitu. Maksudnya kita menerapkan bahagia tadi. Jadi kita tetap husnuzon terus kayak oh itu pasti nanti ada yang terbaik kok, pasti ada yang terbaik gitu. Nah itu kan berarti kita sudah sedikit tidaknya menerapkan law of attraction. Ya. Nah boleh nggak diceritakan sedikit hal menarik tentang law of attraction? Oke, law of attraction. Menarik. Menarik ya. Gini teman-teman. Kalau berbicara tentang cita-cita, berbicara tentang keinginan, berbicara tentang angan-angan, berbicara tentang masa depan, semua orang itu pengennya sukses, betul nggak? Sukses dalam kategori umumnya orang, secara materi bergelimangan, secara keluarga bahagia, ya punya anak, punya istri, secara karir bagus, secara kehidupan nggak pernah ada masalah. Kan mau orang seperti itu. Oh tapi ternyata tidak. Hidup itu nggak seperti ceritanya dongeng Cinderella gitu kan, yang pasti endingnya pasti bakal bahagia. Enggak seperti itu. Lah terus hubungannya apa dengan bahwa ketika kita sudah sadar punya cita-cita ternyata nggak tercapai dan kita mau menerima, terus kaitannya dengan hukum tarik menarik apa? Ini teman-teman berbicara tentang hukum tarik menarik, kan konsep di dalam banyak orang yang salah menerapkan tentang hukum tarik menarik. Banyak orang yang salah menerapkan konsep ini. Nah, apa yang kamu tanam itu bakal pasti kamu tuai. Tapi ingat itu bukan karma. Itu bukan karma. Segala sesuatu yang kamu tanam pasti akan kamu tuai. Tapi itu bukan karma. Al jaza'u min jinsil amal.
pembalasan itu akan setimpal dengan pengasalan. Tapi bukan karma. Karena udah dua konsep yang berbeda. Karma itu kan Allah ingin menghukum. Tuhan ingin menghukum kan, maknanya karma kan gitu kan. Ingin menghukum, tapi kan tidak. Apalagi khususnya umatnya Nabi Muhammad. Dapat spesial doa dari Nabi Muhammad bahwa ketika umatnya dia berbuat dosa, ditangguhkan siksaannya sampai kapan? Sampai ajalnya. Dia dikasih kesempatan untuk bertobat. Zaman dulu sebelum Nabi Muhammad datang, gimana? Semua kaum yang menentang nabinya, menentang Allah pasti langsung dihabiskan. Nah, khusus umatnya Nabi Muhammad tidak. Terus kaitannya sama hukum tarik menarik apa? Ya orang anggapannya selama ini adalah contoh konsep sedekah. Nah sedekah itu bukan urusan agama. Sedekah itu urusan dunia. Yang ketika kamu mancing, semakin besar umpanmu pasti akan semakin dapat ikannya gede. Itu bukan urusan agama. Itu urusan dunia. Memang seperti itu namanya law of attraction itu seperti itu. Tapi kalau bentuk kesadaran kita, penerimaan kita terhadap kodo dan kodar terhadap ketentuan Allah, itu adalah bagian dari takwa orang. Adakah orang yang beriman tapi tidak bertakwa? Banyak. Nah, kapan seseorang itu bertakwa? Ketika dia menyadari segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya adalah sudah menjadi kehendak Allah SWT. Terus apa kaitannya sama hukum tarik menarik? Tadi saya katakan bahwa teman-teman, bentuk peribadatan kita itu kan di surat apa yang kita di materi jati diri itu, kewajiban manusia itu wa ma khalaq, gimana ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kan bahasa kita, beribadah. Kalau makna sebenarnya mengabdi. Lah bentuk pengabdian kita itu macam-macam. Sama Allah beribadah, sama sesama manusia memanusiakan manusia, sama lingkungan merawat, menjaga, sama binatang memperlakukan. Contoh hukum tarik menarik. Ada nggak ceritanya seorang pelacur yang dia masuk surga karena memberi minum seekor anjing? Ada nggak ceritanya sahabat Nabi yang orang iman masuk ke dalam neraka gara-gara seekor kucing? Pernah dengar ceritanya? Ada. Sahabat Nabi dia melihara kucing, tapi karena dia lupa tidak memberi makan dan kucing itu dikurung sampai mati, dihukumi sama Nabi, kamu bakal masuk neraka. Nah itu namanya hukum tarik menarik. Urusannya di dunia. Kalau hukum tarik menarik itu, contoh orang sedekah nanti dapat balasan, itu hukum tarik menarik. Tapi bukan karma loh ya, Terus orang berbuat baik nanti pasti bakal mendapat juga kebaikan. Itu urusan dunia. Law of attraction itu berlaku di dunia. Bisa. Tapi kalau udah ketentuan balas sama Allah itu bukan law of attraction. Bisa ya? Kode dan kodar itu berarti bukan LA bukan ya? Bukan. Kan gini, kode dan kodar itu bisa dirubah nggak? Bisa kan? Dengan apa? Dengan doa kan? Berarti ada kemungkinan. Sedangkan law of attraction itu segala sesuatu yang kita lakukan dan kita dapat balasannya setimpal. Maka para motivator itu, kamu kalau ingin dapat kebaikan darimu, maka ciptakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, itu urusannya law of attraction itu di dunia, bukan urusan agama. Apapun agamanya, ya dia bakal seperti itu. Sedekah itu ya bukan urusan agama apapun, karena itu urusan dunia, sesama makhluk, perlakuan sesama makhluk, bentuk peribadatan kita sesama makhluk. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Kamu kalau nggak boleh jubit jangan jubit. Itu hukum law of attraction. Itu urusan dunia. Bisa? Berat pembahasan kita? Enggak lah ya. Oke, yang lain silakan, ada pertanyaan? Betul dunia. Penyesuaian, silakan. Ada pertanyaan lain? Enggak ada? Kalau enggak ada, ini syukur versus sabar sudah ya? Sampai mana? Yang kelas C?
Keinginan versus kebutuhan. Udah sih. Udah. Kemarin belum tuntas ya? Belum. Udah, tapi belum tuntas sebenarnya. Masih nyambung. Ini syukur sama salah. Ada Pak Sabar di kampus kita? Ada. Sarul Sabirin. Sarul Sabirin. Namanya Pak Sabar aja tekan saya. Udah jarang sekarang sama salah juga. Iya. Udah jarang. Udah jarang. Udah. Asep udah jarang. Kebutuhan ini udah. Udah. Udah tua tapi. Sabar udah ada. Asep. Iya, banyak kegiatan kuliah umumnya. Iya. Keinginan versus kebutuhan. Ubahlah dari keinginan menjadi kebutuhan. Cara mewujudkan keinginan menjadi kebutuhan. Sampai sudah ya, ini sudah ya. Boleh dengan. C dulu lagi. KC sebagai sudah. C. Oke, yang bilang sudah tadi coba maju ya. Ayo, tanggung jawab ya. Ya, Pak. Mas Jin. Tapi bilang bukan sih. Ya. Kelas B ada yang mau jelaskan? Bantu jelaskan. Hujan, Keinginan Kan? kebutuhan. Ya nulis aja, jelaskan. Betul. Oke, gini. Kita kembali ke materi dream mapping kalau bicara keinginan khusus kebutuhan ini. Kembali ke dream mapping. Jadi di mana di dream mapping kita udah sama-sama belajar. Kalau yang namanya keinginan itu sudah pasti identik sama pencapaian. Dan di situ ada ambisi, betul? Nah, karena itu ambisi, kalau tidak tercapai sudah pasti biasanya orang bakal kecewa. Nah, biar keinginan Anda itu bisa menjadi kebutuhan, maka caranya seperti apa? Caranya yang pertama adalah mewujudkan keinginan menjadi kebutuhan itu paksa diri membuat teman-teman merasa bahwa saat ini sudah butuh punya mobil karena mungkin punya bisnis atau mungkin secara keluarganya sudah semakin banyak. Nah, tapi untuk sampai ke posisi itu, penghasilan teman-teman tidak mencukupi untuk punya mobil. Maka apa yang harus teman-teman lakukan? Itu namanya paksa diri membuat bukan memaksakan keadaan. Nah, ini yang perlu diterapi. Banyak nggak orang sekarang yang memaksakan keadaan? Itu yang harus diterapi, itu maksudnya diterapi berpikir itu. Jangan salah mengambil keputusan. Makanya rubahlah keinginanmu itu menjadi kebutuhan. Bener-bener butuh nggak tuh? Atau jangan-jangan hanya keinginan doang? Maksudnya gitu loh. Iya. Oh, kalau hanya kebutuhanmu dalam sekali waktu nggak selalu butuh mobil, memang memerlukan mobil, maka kamu nggak perlu punya mobil kok. Cukup kamu punya aplikasi. Paksa diri. Betul nggak? Betul. Karena memang secara kapasitas dan kemampuannya belum ada di posisi itu. Kalau dipaksakan nggak bisa. Kalau kamu harus cari penghasilan tambahan belum ada. Ya udah, berarti memang belum terlalu butuh itu. Itu hanya keinginan doang. Tapi pengen lah kayak orang-orang banyak kehujanan kalau kesulitan gitu. Enggak bisa Grab. Iya, Grab itu loh. Butuh lagi yang lama ya nyewa. Nah, itu maksudnya pola pikir yang perlu dibangun di terapi itu seperti itu. Memandang kehidupan itu dari sudut pandang lain, menilai dari sudut pandang lain, supaya Anda itu tidak terjebak, terjerumus sama pola pikirnya sendiri. Dibilang Pak Dirman ya.
Biar nggak dikendalikan sama pola pikirnya. Kalau baik pola pikirnya betul, kalau enggak lawan. Lawan pikiran. Bisa sampai jadi paham? Maksudnya paksa diri untuk membuat sistem itu seperti itu. Atau contoh, paksa diri menjadi kaya. Nah sudah pasti orang kaya itu berkecukupan, bergelimangan. Nah Anda saat ini sudah ada di posisi itu. Ya. Coba tanya orang kaya, ada nggak orang kaya yang nyantai-nyantai? Ada. Prosesnya nggak ada. Nah banyak orang gini, contoh teman-teman. Tadi ada ya mahasiswa cerita di bawah tadi. Dia gini, dia sebelumnya kerja di salah satu perusahaan dengan gaji basic 4.200.000. Itu normal. Terus kemudian dia pengen upgrade dong. Sumitomo buka lowongan HRD. Kebetulan dia sarjana psikologi dan mengikuti proses dan diterima. Dengan gaji pertama sekarang udah 6.700.000 per bulan. 3 bulan pertama gajinya 6.700.000. Tapi ternyata kerjanya dari setengah 9 dan sering lewat sampai jam 7, jam 8 malam, kadang sampai jam 9. Dan itu tuh sering. Dia merasa tertekan, tidak pada umumnya tempat kerja sebelumnya. Akhirnya setelah 3 bulan ini nanti saya memutuskan resign, kira-kira pendapat kakak gimana? Bodoh. Ya. Kenapa saya bilang bodoh? Udah selesai itu urusan. Ya karena Anda keluar dari tempat kerja, cari tempat kerja yang baru. Itu benar nggak tuh pola pikirnya? Salah. Karena namanya tempat kerja ya rata-rata seperti itu, betul nggak? Iya. Kalau Anda keluar dari tempat kerja terus cari tempat kerjaan yang baru, yang ulang lagi dari nol. Itu baru diterapi. Ya nggak sih? Kecuali memang mungkin punya kelebihan keunggulan, tapi kan ternyata enggak. Secara gaji unggul, tapi jam kerja ya wajar. Wajar. Tuntut dengan gaji lebih tinggi dan tuntutan kerjanya lebih tinggi, wajar nggak? Ya, wajar banget. Terus kamu kalau mau keluar dari Sumitomo nanti mau ngapain? Dicari tempat kerja yang tambah bodoh gitu. Iya, maksudnya gitu kan. Kecuali Anda udah mantap keluar dari tempat kerjaan, udah punya modal, buka usaha, nah itu masuk. Tapi kalau keluar dari satu tempat kerjaan terus cari tempat kerjaan lain, itu dari nol, apalagi tempat kerjaan yang sekarang itu, ya kalau dikatakan ya bagus lah HRD. Ada pun tuntutan kerja jamnya, ya memang dunia kerja seperti itu. Anda harus dituntut loyalitas dan Anda nggak boleh menuntut untuk perusahaan loyalitas sama Anda, betul nggak? Betul. Seperti itu. Sesuai dengan harganya. Oh, belum lagi kalau diceritakan itu tanya guru-guru itu. Apa yang harus dikerjakan sekarang? Apalagi kurikulum merdeka gitu. Dari pagi sampai sore gajinya tidak seperti orang PT. Ya kan sih? Iya. Kalau mau bicara tentang salary kan, tapi karena memang bekerja sesuai dengan passionnya ya bisa menerima. Nah pola pikirnya harusnya diterapi. Ya, karena memang kamu akan seperti itu terus, pindah kerja bos dan tidak sesuai dengan yang namanya kerja di perusahaan. Kamu dituntut loyal, tapi kamu nggak boleh menuntut perusahaan loyal sama kamu, itulah cerita lama. Betul nggak? Oke. Jadi poinnya teman-teman, maksudnya paksa diri membuat sistem, contoh terpaksa kaya. Terpaksa kaya itu berarti apa? Nah, tadi yang saya bilang, nggak ada tuh ceritanya orang kaya itu dia hari-hari pasti ada aktivitas yang dia lakukan berbeda dengan orang yang lain sehingga membuat dia punya nilai plus. Kaya pasti. Betul nggak Pak? Setuju nggak? Ya pasti. Ada aktivitas yang orang lain tidak lakukan. Ada orang kemarin gimana kerja saya sekarang waktunya lebih panjang. Gimana waktunya lebih panjang? Ya bisnis, karena dia keluar dari tempat kerja sekarang buka bisnis, tapi ternyata waktunya lebih panjang. Mindset kamu jangan bilang waktunya lebih panjang, tapi kamu lebih dulu beraktivitas dibandingkan orang. Dan pagi harus bangun ke pasar belanja, nanti menyiapkan ayam penyet, nanti dimasak
istirahat sore nanti udah sore udah jualan, ternyata waktunya lebih panjang. Ya kan Anda yang memilih jalan itu. Tapi ketika ditanyakan penghasilan dengan orang yang bekerja sama orang lain, ya pasti berbeda, penghasilan Anda jauh lebih besar. Karena memang memakan waktu yang lebih banyak. Ya, pola pikirnya seperti itu harusnya. Kalau gimana, teman-teman udah tahu nggak resep terpaksa kaya itu? Ya sudah pasti melakukan hal di luar dari kebiasaannya. Atau ada hal lain yang dilakukan orang lain yang nggak tahu. Contoh, kita lihat Raffi Ahmad enaknya ya, kita nggak tahu. Waktu dia itu bukan 24 jam sehari, 50 jam. 50 jam, nggak ada istirahatnya. Gimana dia sampai pakai doping itu akhirnya masuk penjara? Ya kan memang kebutuhan. Dia ngejar pasir karena lagi di atas trennya dia lagi memang lagi melejit, bayarannya dia mahal. Akhirnya dia betul-betul dia pinjam kerja 1 hari bukan 24 jam, nggak ada istirahatnya, syuting dari pindah. Akhirnya badan drop, yang butuh itu di doping. Ya kan, obat itu ternyata dopingnya mengandung barang psikotropika. Ya itu. Dan kita lihat enaknya doang sekarang. Orang nggak tahu perjuangan seperti apa. Maksudnya paksa diri membuat sistem terpaksa kaya itu seperti itu. Ciptakan sebab yang memang membuat Anda itu hidup tidak seperti kehidupan yang sebelumnya. Penghasilannya ya pasti ada sistem yang sama. Bisa? Tapi kalau yang sekarang orang tiba-tiba kaya, bilang 2 tahun punya perusahaan banyak, berflexing dipamerkan, ya nggak usah percaya. Tidak percaya. Bisa jadi memang cuma lakon, ada orang di belakangnya. Bisa jadi itu scammer atau ya apapun itu tentang penipuan dan sebagainya, seperti itu. Ya, murah banget. Ya, masih kan itu? Dosa sama dan sebagainya kan itu menipu orang, gitu kan? Seperti itu konsepnya. Ya, pasti orang namanya ingin kaya itu pasti dia melakukan hal lain. Contoh, kita contoh orang-orang Cina, maksudnya orang Tionghoa ya. Mereka itu betul-betul mau loh hidup prihatin. Makan cuma lauk garam sama air doang. Kalau yang keadaan ekonomi yang mereka belum mapan itu. Beda kan dengan kita orang pribumi? Beda. Punya uang sedikit pengennya makan enak ya udah, apalagi duit gak dibawa makan. Ya, kenapa punya pola pikir seperti itu? Karena kita percaya akhirat. Sedangkan orang Cina tidak. Kehidupan mereka ya sekarang ini. Kalau sekarang hidupmu baik, kamu nanti mati reinkarnasi bakal lebih baik. Kalau nggak baik, kamu jadi binatang. Itu kan konsepnya. Jadi gak usah heran. Nah, tapi Anda kalau pengen kaya boleh contoh cara hidup yang orang Cina itu. Kinerjanya, keuletannya, boleh. Tapi kalau nyaman dengan gaya hidup kita orang itu ya udah santai aja kayak gitu. Rokokan, nongkrong ngopi ya kan. Ada teman kan santai dengan pilihan hidup kita kan. Iya, makanya gitu. Jadi kayak rebahan gitu ya. Gak usah bandingkan. Makanya gini. Di kaca itu tidak ngomong, ayo semangat 2000 orang tidak. Silahkan temukan diri Anda, temukan jalan hidup Anda. Di kaca itu seperti itu. Diajarkan seperti itu. Karena setiap orang punya standpoint hidup masing-masing, gak bisa disamakan. Betul gak sih? Betul. Sepakat ya? Oke, jadi paham konsep keinginan versus kebutuhan. Jadi Anda harus bisa merubah keinginan menjadi kebutuhan. Kalau memang betul-betul itu Anda anggap sebagai kebutuhan. Caranya gimana? Paksa diri untuk membuat sistem. Sistemnya gimana? Ya, pasti contoh. Pakar lagi merintis bisnisnya. Apa yang sudah Bang Pakar lakukan untuk bisa membuat teh tarik Pak Alam itu terkenal di Kota Batam? Sudahkah Anda menawarkan keliling? Teman-teman, kalau orang Bengkong pasti tahu ya, Pecel Medium. Pecel Medium yang dipikul tuh. Dulu 2014 dia sendirian tuh keliling. Nago yang mana sekarang? Ada banyak. Ke rumah-rumah di Bengkong itu ditawarkan sampai malam. Dan keuletannya itu sampai seperti itu. Nah, wajar dong kalau sekarang dia menikmati hasilnya, dia sukses karena memang dia sudah membuat sistem membangun. Dia melakukan hal lain yang tidak dilakukan oleh orang lain.
Bisa seperti itu. Nah, termasuk banyaklah orang Cina itu dia tidak malu untuk menawarkan dagangannya ke rumah-rumah. Ya seperti yang orang-orang di kampung dulu. Kalau kita belum ada sampai di titik itu kok gimana Pak, saya sudah belum maksimal, belum terkenal ya. Karena memang mungkin kita tidak melakukan hal yang ekstra yang memang di luar dari ambang batas. Kan manusia itu boleh nggak membandingkan dirinya dengan orang lain? Nggak boleh. Bolehnya membandingkan dirinya dengan diri Anda sendiri, tapi setelah itu kamu harus melampaui. Contoh angkatan 7 nih sekarang lagi dikasih tugas untuk apa? Ujian mental. Ujian mentalnya kalau selama ini ternyata skalanya itu bergaulnya di lingkungan RT, RW, ya udah sana ketemu sama ketua DPRD Kota Batam, paparan tentang kansa, sampaikan bahwa saya sedang melakukan ujian direkam disampaikan kansa. Kira-kira orang kalau nggak punya mental berani nggak? Tapi itulah manusia ditantang untuk melampaui batas kemampuan. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Nggak mampu. Karena memang secara Anda itu bisa. Dulu saya ujian mentalnya itu jadi instruktur senam kayak orang gila di pasar jodoh ya. Karena memang saya dulu orangnya tertutup, jaim gitu ya, kok nggak jaim memang gitu. Tahu saya gimana bang, abang tugasin kamu jadi instruktur senam di pasar pagi dulu pasar ini, ya bawa salon ya kan, speaker aktif, ya asik. Tapi dari itu berkesan, oh ya ternyata ini rasanya itu melampaui batas kemampuannya sendiri, lepas itu. Ada Kak AS itu kan, saya cerita dia tuh pengalaman Kak AS itu ya dulu sebelum nikah itu ya secara agama ya takadul lah, sholat ya semuanya gitu kan. Akhirnya dia kalau jadi sholat guys, kalau harus pakai baju gamis putih-putih, samain sama orang yang di pasar. Pas di pasar, woi apa kau? Saya orang Batak ini. Iya kan dari situ kan punya kesadaran ternyata seperti ini loh. Sangat tertarik. Nanti teman-teman tadi ini jalan gila kalau dulunya mancing di perempatan mana gitu macam-macam. Ya teman-teman nanti mengalami lah, tapi tidak disamakan. Tidak disamakan dengan sudah lihat oh ini kamu jadi. Ada yang suruh siapa waktu itu yang suruh? Karena memang dia pengusaha, tapi dia malu untuk menawarkan produk. Akhirnya sama Bang Rin itu besok datang pas ujian mental itu pakai jas, pakai rapi, pakai nyewa udah perlu. Suruh jualan terasi gitu loh. Jualan terasinya ke kafe gitu. Pakai jas. Langsung dari itu, ya udah sukses bisnisnya sekarang itu gak malu lagi gitu. Jadi itu hal yang asik kan, yang sesuai dengan kapasitas dirinya kan. Ya kamu kalau pengen jadi pengusaha sukses harus kayak gitu. Jangan malu menawarkan produk, mau produk harus disimpan, jadi pamerkan lah ajaran bisnis kok. Ya, caranya terasi betul terasi yang di pasar itu. Oke. Bisa ya? Bersalah, saya mundur aja dari kantor. Tantang, Anda ditantang untuk melampaui dirinya sendiri. Paketnya bukan jadi SC, dua transi. Anggapannya dia nggak tahu semangat kali ya kan? Biasa nyewa, mahal. Enggak bakso. Enggak, dikira mau jadi MC ya. Itulah teman-teman ya. Malam ini kita satu poin aja, yaitu keinginan tersuruh. Maksudnya teman-teman itu kalau pengen punya sesuatu, itu kan ini pencapaian ya, ngomong tentang pencapaian lah ya. Ngomong tentang pencapaian. Keinginan kan pencapaian. Pengen itu, nah supaya mudah maka jadikan itu sebagai kebutuhan. Kalau Anda anggap itu sudah butuh, pasti diri Anda itu akan cari itu jalannya, cari jalannya dengan apapun. Bisa? Maksudnya jadi nggak ada tuh orang sukses dengan cara nyantai-nyantai ya, kecuali mungkin Rafathar ya. Rafathar. Iya, karena bapaknya udah miliarder ya. Tapi kalau dia pun nggak punya manajemen yang bagus, ya bisa nggak kira-kira nanti dia jatuh miskinnya bisa. Ya.
kita yang dilahirkan dengan, kan ada orang, sebagian orang dilahirkan dengan bergelimangan harta berkecukupan, tapi sebagian orang yang lain dilahirkan dengan diberi oleh Allah mental dan tulang yang kuat untuk bisa menghadapi dunia. Kan ada yang seperti itu kan. Kita ini termasuk yang mana? Itu harus sadar tentang jati dirinya kan gitu kan? Iya. Oke, bisa? Jadi kita mah ketawa diri sendiri ya Pak ya? Iya. Dan memang. Jadi kalau kita pengen sukses, ya, pengen punya sesuatu, keinginan dirubah menjadi kebutuhan dan itu pengen terkabul, ya silahkan buat sistem saja. Apa? Karena urusan dunia Allah sebar. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan nikmat soal urusan dunia itu terhadap orang iman maupun orang kafir. Semua disebar. Siapa mau cari pasti bakal dapat. Tapi nyatanya banyak Kak sampai sekarang orang masih miskin, mentalnya memang yang miskin. Bukan takdirnya. Bukan takdirnya. Memang sudah bermental miskin. Contoh mental miskin seperti apa? Ya, dapat uang sekarang 4 juta. Sedangkan itu hasil penghasilan dia, langsung datang ke F1, langsung datang ke Blue Fire. Ya langsung miskin lah dia. Orang buka meja berapa tuh? Paling murah kan 1.500.000 ya kan? Itu pesen mejanya doang, belum minumannya. Langsung miskin ya, betul kan? Itu namanya mentalnya yang miskin, bukan takdirnya. Paham? Kemarin sampai saya pernah baca tweetnya salah satu karyawan PT di Batam. Sebetulnya hidup di Batam itu nggak mahal. Hidup di Batam itu nggak mahal. Untuk satu orang Pak ya yang kerja di PT dan punya gaji basic. Tapi kalau mau mengikuti gaya hidup, nggak bisa. Yang satu orang gaji 4.200.000, sampai dirinci kemarin tuh. Saya posting apa lah, dia tuh kemudian ngerinci itu, dia komen di situ. Terus kemudian post anggaplah 500 sampai 700. Uang makan itu dia kali sehari itu 75.000 ya. 75.000 itu udah mewah kali ya. Makan 3 kali 75.000. Nah, totalnya itu cuma habis sekitar 3 juta berapa, masih ada ngeset setiap bulan itu 1.200. Saya setuju dengan, karena di Batam masih ada makan serba 10.000, 8.000. Pergi ke Pekanbaru ada. Betul. Di Tapi konsepnya jangan salah, jangan terbalik. Kalau di Jawa pengen makan murah, Anda datang ke angkringan. Kalau di Batam, angkringan itu Anda di kampung ya, bukan yang dapat yang murah gitu. Karena justru jauh lebih mahal. Ini 5.000 itu bayar kaget ya. Yang benar 1.000, 5.000 tapi banyak. Iya gitu. Kalau di Jawa angkringan itu biar murah, kalau di Batam angkringan itu rindu kampung ya. Bukan biar murah. Bisa? Maksudnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Pengen lihat sih yang menjadi instruktur fitness. Ya maksudnya gini teman-teman. Dulu saya untuk bisa berekspresi ketika ngajar tuh ya, harus begini, harus bergaya itu malu. Ada nggak orang yang seperti itu sampai sekarang? Teman-teman lihat dosen-dosen atau asdos masih ada nggak yang masih jadi seperti itu? Ya ada aja pasti. Tapi ternyata orang kalau ngajar seperti itu dia nggak akan totalitas, nggak akan. Tapi ketika dia sudah yang namanya seorang public speaker kan dituntut untuk ya berekspresi ya, betul-betul mengekspresikan apa yang sedang disampaikan kan. Nah itu akan lebih nikmat ya. Iya. Jadi poinnya melampaui dirinya sendiri. Kalau malu dalam hal apa, silahkan dilampaui. Pasti jadi orang yang luar biasa. Bisa? Bisa. Nggak ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, yang teman-teman kita pada malam hari ini, teman-teman